Alhamdulillah Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah lewat ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat pada diri khatib khususnya dan umumnya untuk kita semua, mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang terbesar yang kita rasakan pada kesempatan ini adalah nikmat ketenangan. Kita dapat menjalankan ibadah kepada Allah dengan leluasa. Minggu-minggu ini kita dihebohkan dengan berita bagaimana konflik yang ada pada saudara-saudara seiman dan seakidah kita di negeri Palestina. Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan tahun 1945. Tapi saudara kita, ada sebagian negara yang belum merdeka, bahkan suara bom, suara bedil ataupun suara peluru itu menjadi kebiasaan sehari-hari. Bahkan minggu-minggu ini kita mendengarkan bagaimana bom-bom yang terjadi di kota Palestina, saudara-saudara kita yang seiman dan seakidah dengan kita. Terlepas daripada sejarah apa yang melatar belakangi sampai saat ini, mulai dari tahun 1917 orang-orang Yahudi datang yang asal mula bertamu, tapi dia ingin mendirikan negara sendiri, dan itu terjadi pada tahun 1948. Dan bahkan peta dunia sekarang hampir sebagian besar negara Palestina hampir tidak ada dan tergusur. Yang ada sekarang dinamai dengan negara Israel. Dan ini adalah kebiadaan-kebiadaan baik secara manusiawi ataupun secara agama. Bagaimana orang-orang Israel membantai dan juga tidak ada peri kemanusiaan terhadap orang-orang saudara-saudara kita seiman dan keyakinan yang berada di kota Palestina. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, khatib ingin coba memberikan alasan-alasan kenapa kita sebagai umat muslim harus begitu mencintai, bahkan derajatnya wajib kita untuk mencintai dan juga membela kota Palestina. Yang pertama, di kota Palestina ada satu masjid yang dinamakan dengan Masjidil Aqsa, dan masjid ini adalah masjid tertua yang dibangun langsung oleh Nabi Adam setelah 40 tahun mendirikan Masjidil Haram. Jadi kata Nabi ada 3 masjid yang menjadi anjuran untuk kita ziarahi. Di antaranya kata Nabi adalah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan masjidku, yaitu Masjid Quba.
Dan Masjid Al-Aqsa adalah salah satu masjid tertua yang ada di kota Palestina, dan masjid adalah merupakan Baitullah, adalah rumah suci bagi umat Islam. Lalu yang kedua, Masjidil Aqsa juga berada di Baitul Maqdis, dan selama kurang lebih 17 bulan kita pernah menghadap ke Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa. Jadi sebelum kita mengarah kiblat kepada kota Makkah ataupun ke Ka'bah, kurang lebih 17 bulan kita sudah menghadap arah kiblat kita ke Baitul Maqdis ataupun ke Masjidil Aqsa yang ada di kota Palestina. Dan pada akhirnya dikembalikan lagi oleh Allah supaya kita menghadap arah kiblat kita kepada Makkah ataupun Ka'bah yang ada di kota Makkah. Yang ketiga, kenapa alasan kita harus mencintai kota Palestina juga Masjidil Aqsa ini adalah dalam sejarah bagaimana perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi titik awal Nabi Isra itu adalah dari Masjidil Haram, dan titik awal Mi'raj Nabi itu mulai dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Lalu yang keempat, Palestina adalah merupakan negara-negara para nabi. Banyak para nabi yang dilahirkan di sana, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Lut, Daud, Sulaiman, Zakaria, bahkan sampai Nabi Yahya dan Isa, itu mereka dilahirkan di kota Palestina. Dan sebagainya ataupun siogianya kita sebagai umat Islam, orang-orang yang percaya dan mengimani para nabi sebelum Nabi Muhammad, harus menjaga dan mencintai kota Palestina. Dan yang kelima, di dalam hadis bahwa kota Palestina ini adalah kota nanti sebelum kiamah, orang-orang akan dikumpulkan ataupun orang-orang akan di Adul Mahsyar, tempat perkumpulan seluruh manusia menjelang kiamah. Itu pun kata Nabi berada di kota Palestina. Lalu yang kelima, kata Nabi, di sana juga akan terjadinya Dajjal akan terbunuh dalam sejarah oleh Nabi Isa, dan Dajjal terbunuhnya itu juga di kota Palestina. Lalu yang selanjutnya, kata Nabi, kota Palestina adalah salah satu negara ataupun salah satu tempat yang didoakan oleh Nabi langsung ketika Nabi sampai Mi'raj ataupun Isra dari Masjidil Haram ke kota Masjidil Aqsa, dengan doa Nabi, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, semoga Engkau berkahi kota Syam dan Yaman, yang artinya Syam di sana adalah sebagian kota yang berada di kota Palestina. Lalu yang kedelapan, banyak para sahabat yang berdakwah itu juga sampai ke kota Palestina. Yang kita lihat dalam sejarah, ada yang bernama Usamah bin Zaid, Wasil, Aus bin Najjar, itu pun mereka berdakwah di kota Palestina. Dan alasan yang kesembilan, kenapa kita harus mencintai kota Palestina, banyak ilmuwan ataupun para ulama besar itu dilahirkan di kota Palestina. Seperti yang kita lihat, Imam Malik bin Dinar itu pun dilahirkan di kota Palestina. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu pun dari Palestina. Imam Syafi'i yang kita bermadhab kepadanya itu pun dari kota Palestina. Dan mari kita doakan kota Palestina sekarang yang berkecamuk. Sudah berapa ribu orang yang melayang nyawa, bahkan dari kalangan sipil yang tidak tahu apa-apa. Kita doakan mereka, saudara-saudara seiman dan keyakinan dengan kita. Mudah-mudahan mereka mendapatkan kekuatan dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik لسلامك وكمالك وسيد عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادة رسول الله أجمعين.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil haqq. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur islam wal muslimin. Allahumma ansur islam wal muslimin wa dammir a'da'ana a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur islam wal muslimin fi Palestin. Allahumma ansur juyusal muslimin muasyakir al muwahhidin wa ahlikil kafarata wal rafidata wal mubtadi al musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'aka a'da'ad-din. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladhikrullahi akbar wallahu a'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله